Selamat datang dalam perjalanan menelusuri jejak sejarah Kerajaan Kediri. Salah satu kerajaan besar di Nusantara yang meninggalkan warisan budaya dan sejarah yang kaya. Pada awal tahun 2007, penemuan situs Tondo Ongsu di Desa Gayam, Kediri, membuka tabir sejarah yang telah lama tersembunyi. Situs ini diyakini sebagai peninggalan dari masa kejayaan Kerajaan Kediri, dengan temuan penting seperti patung Dewa Siwa Tatur Muka yang langka. Sejarah Kerajaan Kediri bermula pada tahun 1041, ketika Raja Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua, untuk menghindari konflik antara kedua putranya. Pembagian ini menghasilkan dua kerajaan, Jenggala dan Panjalu, yang kemudian dikenal sebagai Kediri. Pembagian ini dilakukan oleh Brahmana terkenal, Mpu Barada. Kerajaan Jenggala mencakup wilayah Malang dan delta Sungai Brantas, dengan pelabuhan di Surabaya, Rembang, dan Pasuruan, serta ibu kota di Kahuripan. Sementara itu, Kerajaan Kediri meliputi wilayah Kediri dan Madiun dengan ibu kota di Daha. Setelah pembagian kerajaan, terjadi persaingan antara Jenggala dan Kediri. Awalnya, Jenggala memenangkan beberapa pertempuran, namun akhirnya Kediri berhasil menguasai seluruh wilayah peninggalan Airlangga, menyatukan kembali kerajaan yang terpecah. Berikut adalah para raja yang pernah memerintah Kerajaan Kediri. Masa pemerintahan mereka membawa berbagai perubahan dan perkembangan bagi kerajaan. Dilihat dari kondisi ekonomi, masyarakat Kerajaan Kediri memiliki mata pencaharian sebagai pedagang dan petani. Hasil pertaniannya berupa beras yang sudah menjadi sumber pangan utama. Sedangkan barang dagangannya berupa emas, kayu cendana, pinang, perak, daging, dan gerabah. Pada saat itu, alat tukar atau alat pembayarannya adalah uang yang dibuat dari bahan dasar emas. Kegiatan perdagangan pada masanya berjalan dengan lancar karena Kerajaan Kediri berada di lokasi yang cukup strategis. Kronik Cina juga menyebutkan beberapa hal yang mendukung masa kejayaan kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri ini, yakni Kerajaan Kediri merupakan penghasil beras. Banyak barang dagangan yang banyak terjual di pasaran, seperti gerabah, perak, emas, dan daging. Pemakaian uang dari emas sebagai alat pembayaran. Selain itu, adanya polisi serta pajak yang dipungut oleh rakyat. Kondisi politik Kerajaan Kediri bisa dibilang cukup stabil selama masa kejayaannya. Pemerintahannya dijalankan oleh seorang raja yang dibantu para pejabat istana dan menteri. Raja dianggap sebagai pemimpin dengan kekuasaan absolut untuk mengambil keputusan. Sementara itu, para pejabat istana dan menteri bertugas untuk menjaga keamanan dan mengurus pemerintahan. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengurus keuangan, administrasi, keamanan, dan militer. Sistem pemerintahan daerah juga sudah terorganisir semaksimal mungkin. Setiap daerahnya dipimpin oleh adipati yang bertugas dalam mengurusi keuangan, pemerintahan hingga keamanan. Adipati juga menyalurkan pajak dan upeti untuk raja yang menjadi tanda kesetiaan. Corak keagamaan pada masa Kediri dapat dilihat dari peninggalan arkeologis yang ditemukan di daerah Kediri. Candi Gura dan Candi Tondo Ongso menunjukkan latar belakang agama Hindu, khususnya Siwa berdasarkan dari berbagai arcanya yang ditemukan.
Pada era Panjalu, atau sering disebut dengan Kadiri, penanggalan dalam prasasti di Kerajaan Kediri terbilang lengkap. Menurut D. Kasparis, prasasti masa Kadir umumnya mempunyai 14 hingga 15 unsur dalam penanggalan, berupa tahun atau warsa, bulan masa, paksa, titi, minggu, planet, naksatra, dewata, yoga, wuku, karana, mandala, parwesa, rasi. Unsur-unsur penanggalan tersebut menunjukkan kemajuan pengetahuan leluhur terkait ilmu astronomi tradisional. Pengetahuan akan waktu ditandai juga dengan bintang, planet, rasi dan elemen langit lainnya. Pada masa Kediri, dikenali memiliki gaya penulisan aksaranya yang disebut dengan huruf Kadiri kuadrat atau aksara kuadrat, yaitu aksara Kawi yang ditulis besar dan tebal, serta memiliki ciri khas penulisannya tersendiri, yang menonjol dan umumnya menyerupai bidang persegi empat atau bujur sangkar dengan gaya timbul. Karena bentuknya yang persegi empat ini, maka dinamakan dengan aksara kuadrat, adalah merupakan huruf spesifik yang hanya berasal dari masa Kadiri dan tidak terdapat pada masa-masa Jawa kuno lainnya. Hurufnya yang ditonjolkan keluar, mirip pahatan relief dan berhias ornamentasi floral dan lainnya, menjadikan aksara Kadiri kuadrat selain indah, juga menunjukkan identitas budaya dari masa Kerajaan Kediri. Pada masa kejayaan Kerajaan Kadiri, aksara kuadrat juga berfungsi menunjukkan pengaruh pada daerah-daerah di sekitarnya. Persebaran aksara Kadiri kuadrat meliputi wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, tebing batu di dataran tinggi Ding, Bali, bahkan juga diketemukan di Candi Muaro Jambi di Sumatera. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Wilayah kekuasaannya meluas dari Jawa Tengah hingga hampir seluruh Pulau Jawa. Pengaruhnya bahkan mencapai Pulau Sumatera, mengungguli Kerajaan Sriwijaya. Kronik Cina oleh Chow Pu Fei pada tahun 1178 menyebut Kediri sebagai negeri paling kaya pada masanya. Selain kekuatan militer dan ekonomi, Kerajaan Kediri juga dikenal sebagai pusat perkembangan seni sastra. Karya terkenal seperti Kakawin Bharatayuda yang ditulis oleh M.P. Usedar dan M.P. Upanulu menceritakan kemenangan Kediri atas Denggala dan menjadi bukti tingginya apresiasi terhadap sastra pada masa itu. Masa kejayaan Kerajaan Kediri berakhir pada tahun 1222 ketika Raja Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari. Kerajaan Kediri runtuh pada masa pemerintahan Prabu Kertajaya dan turut dikisahkan dalam kitab Pararaton juga Nagara Kertagama. Pada tahun 1222, Raja Srengge atau Kertajaya sedang berselisih dengan kaum Brahmana dan para pendeta. Penyebabnya karena ia sang raja berkeinginan untuk disembah selayaknya dewa. Dalam kondisi terpojok, kaum agamawan yang menolak dan tak menyetujuinya tersebut, lalu kemudian pergi meninggalkan ibu kota kerajaan Dahanapura untuk meminta perlindungan kepada seorang akul di Tumapel sekitar Malang sekarang yang bernama Ken Angrok. Puncak peperangan antara Kadiri dan Tumapel terjadi di dekat desa Ganter, di wilayah timur Kadiri di mana medan perang Palagan Ganter terjadi. Tatkala pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kadiri, Raja Kertajaya sendiri disebutkan melarikan diri dengan bersembunyi naik menuju Kahyangan. Meskipun demikian, warisan budaya dan sejarah Kediri terus hidup, terbukti melalui peninggalan arkeologis dan karya sastra yang masih dipelajari hingga kini. Demikianlah perjalanan singkat menelusuri sejarah Kerajaan Kediri, warisan yang ditinggalkannya,